Selamat datang di Gavi Story. Kali ini, kami akan menghadirkan kisah yang penuh ketegangan dan aksi. Selamat menyaksikan. Jangan lupa untuk menikmati setiap momen dan merasakan ketegangan di setiap adegan. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Semenanjung Korea kembali bergolak ketika sebuah ledakan dahsyat mengguncang perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Di tengah pagi yang dingin, jalan penghubung yang selama ini menjadi simbol harapan bagi rekonsiliasi dua negara itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Asap hitam membubung ke langit, menandai dimulainya babak baru dalam ketegangan di kawasan tersebut. Satelit mata-mata Korea Selatan segera menangkap pergerakan militer besar-besaran di wilayah utara, sementara Pusat Komando Militer Seoul menerima laporan bahwa pasukan Korea Utara telah meningkatkan status siaga mereka. Presiden Korea Selatan, dalam rapat darurat bersama para jenderal dan kepala intelijen, segera memerintahkan peningkatan kesiapan militer di seluruh negeri. Di sisi lain perbatasan, di Pyongyang, pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, berdiri di balkon istananya, menyaksikan berita tentang ledakan itu di layar raksasa. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia mengangguk pelan, seolah-olah semua ini sudah sesuai dengan rencananya. Para jenderalnya berdiri tegap di belakangnya, menunggu perintah berikutnya. Tidak ada penjelasan resmi dari Pyongyang mengenai ledakan tersebut, tetapi dunia tahu bahwa ini adalah pesan keras kepada Korea Selatan dan sekutunya. Para analis internasional berpendapat bahwa langkah ini adalah strategi baru Kim Jong-un untuk menegaskan dominasinya di kawasan dan menantang Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya yang semakin menekan rezimnya dengan sanksi ekonomi. Sementara itu, di Seoul, media nasional memberitakan insiden ini sebagai aksi provokasi terbesar Korea Utara dalam satu dekade terakhir. Warga mulai resah, toko-toko mulai diserbu untuk persiapan menghadapi kemungkinan perang. Di tengah situasi yang semakin panas, Menteri Pertahanan Korea Selatan mengusulkan operasi intelijen untuk menyelidiki pergerakan militer Korea Utara lebih dalam. Namun, sebelum keputusan diambil, sebuah laporan baru dari satelit pertahanan mengungkap sesuatu yang lebih mengejutkan. Rudal-rudal jarak pendek Korea Utara telah mulai bergerak menuju perbatasan, siap untuk diluncurkan. Perang tampaknya tinggal menunggu hitungan jam. Di ruang situasi bawah tanah Gedung Biru, Presiden Korea Selatan duduk dengan wajah tegang, dikelilingi oleh para penasihatnya yang sibuk berdiskusi tentang langkah berikutnya. Menteri Pertahanan dengan suara lantang menyampaikan laporan terbaru, pasukan Korea Utara telah ditempatkan dalam formasi tempur, dengan artileri berat diarahkan ke Seoul. Tidak ingin kecolongan, Presiden segera memerintahkan peningkatan kesiapan tempur di seluruh angkatan bersenjata, termasuk menyiagakan sistem pertahanan udara untuk menghadapi kemungkinan serangan rudal. Di saat yang sama, sebuah ultimatum dikirim ke Pyongyang, jika ada serangan lebih lanjut, Korea Selatan tidak akan ragu untuk membalas dengan kekuatan penuh. Dunia menahan napas, menunggu bagaimana Korea Utara merespons ancaman ini. Di perbatasan, unit-unit militer Korea Selatan mulai bergerak, memperkuat pos-pos pertahanan mereka di sepanjang zona demilitarisasi, DMZ. Tank-tank dikerahkan, pesawat tempur mulai melakukan patroli intensif, dan sistem anti-rudal THAAD dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan serangan balistik dari Korea Utara. Sementara itu, rakyat Korea Selatan mulai merasakan dampak dari meningkatnya ketegangan ini. Bursa saham anjlok, antrean panjang terlihat di pom bensin, dan banyak keluarga mulai menimbun persediaan makanan. Di televisi, para analis militer memperingatkan bahwa perang bisa pecah kapan saja, sementara sirene latihan evakuasi kembali meraung di seluruh negeri, mengingatkan penduduk tentang ancaman nyata yang membayangi mereka. Sementara itu, di Washington, Gedung Putih mengadakan rapat darurat dengan para pemimpin militer dan intelijen. Presiden Amerika Serikat menghubungi sekutunya di Tokyo dan Seoul, menegaskan komitmen AS untuk membela Korea Selatan jika perang benar-benar pecah. Kapal induk USS Ronald Reagan diperintahkan bergerak menuju semenanjung Korea, sementara pesawat pengebom strategis B-52 mulai melakukan latihan di wilayah udara Pasifik. Dunia kini berada di ambang konflik besar, dan semua mata tertuju pada satu sosok, Kim Jong-un. Jika dia mengabaikan peringatan Seoul dan tetap melanjutkan eskalasi, tidak ada lagi yang bisa menghentikan perang besar di semenanjung Korea. Langit malam di perbatasan Korea Selatan tiba-tiba berubah menjadi lautan api ketika serangkaian ledakan mengguncang beberapa pos militer di sepanjang zona demilitarisasi, DMZ.
Rudal jarak pendek yang diluncurkan dari arah utara menghantam barak dan menewaskan beberapa tentara Korea Selatan, sementara puluhan lainnya terluka akibat ledakan dahsyat itu. Sirene berbunyi di seluruh markas militer, menandakan situasi darurat tertinggi. Sistem pertahanan udara Korsel berhasil mencegat beberapa rudal, tetapi tidak cukup untuk menghentikan serangan yang begitu mendadak ini. Pyongyang tetap diam, tidak ada klaim resmi tentang serangan tersebut, membuat para analis bertanya-tanya apakah ini adalah awal dari perang terbuka atau hanya provokasi untuk menguji respons Seoul. Di ruang kendali pertahanan udara Seoul, layar-layar radar penuh dengan pergerakan mencurigakan di wilayah udara Korea Utara. Jenderal Han Tae-jon, Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, segera menghubungi Presiden untuk meminta izin membalas serangan dengan serangan udara terbatas ke pangkalan rudal Pyongyang. Namun, Gedung Biru menahan diri, Seoul tidak ingin menjadi pihak pertama yang memicu perang total. Sebagai gantinya, jet tempur F-35 dikerahkan untuk patroli udara intensif, sementara kapal perusak Korea Selatan yang dilengkapi sistem Aegis mulai bergerak ke Laut Kuning, bersiap menghadapi kemungkinan serangan lanjutan. Sementara itu, Amerika Serikat, yang telah mengamati perkembangan ini dari satelit mata-mata, mulai mengalihkan lebih banyak pasukan ke pangkalan di Jepang dan Guam, bersiap untuk kemungkinan keterlibatan langsung. Di tengah ketegangan ini, intelijen Korea Selatan menerima laporan mengejutkan, rudal yang diluncurkan ke perbatasan tidak sepenuhnya berasal dari fasilitas utama Korea Utara. Beberapa sumber rahasia mengungkapkan kemungkinan bahwa serangan ini dilakukan oleh faksi militer garis keras di Pyongyang yang ingin memprovokasi perang, tanpa sepengetahuan penuh Kim Jong-un. Jika informasi ini benar, maka ada kemungkinan bahwa rezim Korea Utara sendiri tengah mengalami perpecahan internal yang bisa mengubah seluruh dinamika konflik. Namun, Seoul tidak punya waktu untuk memastikan kebenarannya, karena beberapa menit setelah laporan itu diterima, sebuah rudal baru kembali meluncur, kali ini dengan target langsung ke pangkalan militer utama Korea Selatan di dekat Seoul. Serangan rudal kedua yang menghantam pangkalan militer di dekat Seoul memicu respons cepat dari pemerintah Korea Selatan. Presiden segera mengumumkan keadaan darurat nasional, sementara pasukan cadangan dipanggil untuk memperkuat pertahanan di sepanjang perbatasan. Ribuan tentara bergerak menuju DMZ dengan kendaraan lapis baja, sementara jet tempur F-15 dan F-35 mulai berpatroli lebih agresif di udara. Kapal selam bertenaga nuklir Amerika Serikat yang berada di perairan Pasifik mendapat perintah untuk mendekati semenanjung. Korea bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan lebih besar dari Korea Utara. Di kota-kota besar, sirene peringatan kembali meraung, dan warga bergegas menuju bunker perlindungan. Ketegangan telah mencapai titik puncaknya, sebuah perang besar tampaknya tinggal menunggu waktu. Di Pyongyang, Kim Jong-un mengadakan pertemuan darurat dengan para jenderalnya. Wajahnya dingin dan tak terbaca, tetapi matanya menunjukkan kemarahan yang jelas. Ia tidak pernah memberikan perintah untuk meluncurkan rudal kedua, yang berarti ada elemen dalam militer Korea Utara yang bertindak di luar kendali. Sebuah laporan dari kepala intelijen mengungkap bahwa beberapa komandan garis keras yang ingin perang dengan Korea Selatan telah bertindak sendiri, mencoba memaksa Pyongyang untuk mengambil langkah yang lebih agresif. Namun, Kim Jong-un sadar bahwa jika dia membiarkan situasi ini berlanjut, Korea Utara akan menghadapi serangan balik yang bisa menghancurkan negaranya. Ia harus membuat keputusan cepat, mengendalikan tentaranya atau justru melancarkan serangan penuh sebelum Korea Selatan dan Amerika Serikat mengambil inisiatif lebih dulu. Sementara itu, di Washington, Presiden Amerika Serikat mengadakan pertemuan dengan para penasihat militer dan intelijen. Mereka menyusun berbagai skenario, dari operasi serangan terbatas hingga kemungkinan invasi penuh ke Korea Utara. Pentagon merekomendasikan opsi pencegahan aktif, melancarkan serangan ke fasilitas militer utama Korea Utara sebelum Pyongyang bisa meluncurkan serangan balistik yang lebih besar. Namun, ada risiko besar jika opsi ini diambil, Tiongkok mungkin akan terlibat, mengingat Beijing tidak akan tinggal diam jika sekutu terdekatnya diserang. Di tengah kebingungan ini, sebuah laporan baru dari satelit mata-mata AS menunjukkan pergerakan besar unit artileri Korea Utara menuju garis depan. Jika itu benar, maka Seoul hanya punya waktu beberapa jam sebelum perang darat terbesar sejak Perang Korea 1950-an dimulai. Malam yang gelap di perbatasan semenanjung Korea tiba-tiba berubah terang benderang ketika jet tempur Korea Selatan mulai bergerak.
Setelah mendapat laporan bahwa artileri Korea Utara sedang dikerahkan ke garis depan, Presiden Korea Selatan akhirnya memberikan izin untuk melakukan serangan udara terbatas. Dalam hitungan menit, belasan jet tempur F-35 dan F-15K lepas landas dari pangkalan udara, melaju dengan kecepatan tinggi menuju target mereka di wilayah Korea Utara. Mereka tidak menyerang pusat kota Pyongyang, melainkan menghancurkan jalur suplai dan posisi artileri yang telah terdeteksi oleh satelit mata-mata. Serangan ini berlangsung cepat, tetapi dampaknya luar biasa. Beberapa fasilitas militer Korea Utara hancur, dan komunikasi pasukan garis depan mereka terputus. Di Pyongyang, Kim Jong-un menerima laporan tentang serangan udara ini dengan wajah marah. Ia tahu bahwa jika tidak segera membalas, kepemimpinannya akan dipertanyakan oleh para jenderalnya. Namun, situasi semakin rumit karena ada indikasi bahwa kelompok garis keras di dalam militernya sedang berusaha mengambil alih kendali strategi perang. Kim Jong-un memerintahkan eksekusi beberapa perwira yang diduga bertanggung jawab atas peluncuran rudal kedua ke Seoul tanpa izinnya, tetapi itu tidak cukup untuk meredam kekacauan di dalam tubuh militer Korea Utara. Di tengah kekacauan itu, Kim akhirnya mengambil keputusan drastis. Jika perang memang tak terhindarkan, maka Korea Utara harus memberikan serangan balik yang akan membuat dunia terkejut. Ia memerintahkan peluncuran rudal balistik jarak menengah dengan hulu ledak konvensional, yang diarahkan ke pangkalan militer AS di Guam. Di Washington, Gedung Putih menerima laporan peluncuran rudal ini dalam hitungan detik. Sistem pertahanan AS segera diaktifkan, dan kapal perusak. Angkatan Laut AS yang berada di dekat Jepang segera menyiapkan sistem Aegis mereka untuk mencegat rudal yang datang. Pentagon langsung menghubungi Seoul dan Tokyo untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan lebih lanjut. Sementara itu, Presiden AS menandatangani perintah eksekutif yang mengizinkan penggunaan kekuatan militer penuh jika rudal tersebut benar-benar mengenai sasaran. Dunia kini berada di ambang perang global. Jika rudal itu berhasil mencapai targetnya, maka AS tidak akan punya pilihan lain selain menyerang balik dengan kekuatan besar. Langit malam di Samudra Pasifik dipenuhi cahaya ketika rudal balistik Korea Utara meluncur ke angkasa, bergerak dengan kecepatan hipersonik menuju targetnya, pangkalan militer Amerika Serikat di Guam. Sistem radar peringatan dini di pangkalan itu segera mendeteksi ancaman, dan dalam hitungan detik, kapal perusak USS John Finn yang berpatroli di perairan sekitar Jepang mengaktifkan sistem pertahanan Aegis. Rudal anti-balistik SM-3 ditembakkan, meluncur ke udara dengan kecepatan luar biasa untuk mencegat rudal Korea Utara sebelum mencapai sasarannya. Ketegangan di pusat komando militer AS meningkat, karena ini adalah pertama kalinya dalam sejarah modern mereka harus mencegat rudal musuh yang berpotensi menghancurkan salah satu pangkalan strategis mereka. Di Washington, Presiden Amerika Serikat duduk di ruang situasi, menunggu hasil intersepsi. Para penasihat militernya menyiapkan beberapa opsi balasan, termasuk serangan udara terbatas terhadap fasilitas rudal Korea Utara atau bahkan serangan yang lebih besar untuk melumpuhkan kemampuan militer Pyongyang. Sementara itu, di Seoul dan Tokyo, sirene peringatan kembali berbunyi, mengingatkan warga akan kemungkinan eskalasi lebih lanjut. Jepang, yang juga merasa terancam oleh peluncuran rudal ini, mulai mengaktifkan sistem pertahanan udara Patriot mereka. Perdana Menteri Jepang mengadakan pertemuan darurat dengan para pejabat pertahanan, membahas kemungkinan ikut serta dalam respons militer bersama AS dan Korea Selatan. Di Pyongyang, Kim Jong-un dan para jenderalnya menunggu dengan tegang. Jika rudal mereka berhasil mencapai Guam, itu akan menjadi pukulan psikologis besar bagi AS dan sekutunya. Namun, jika dihancurkan di udara, mereka harus bersiap menghadapi respons balasan yang bisa lebih dahsyat. Beberapa menit berlalu, lalu datang laporan dari satelit mata-mata AS, rudal Korea Utara berhasil dicegat di tengah perjalanan, meledak di atmosfer sebelum mencapai targetnya. Gedung Putih langsung mengeluarkan pernyataan bahwa setiap serangan lebih lanjut dari Korea Utara akan dianggap sebagai deklarasi perang penuh. Dunia kini berdiri di tepi jurang perang global, dan semua pihak tahu bahwa langkah selanjutnya akan menentukan nasib semenanjung Korea dan bahkan tatanan geopolitik dunia. Setelah rudal Korea Utara berhasil dicegat sebelum mencapai Guam, Amerika Serikat dan sekutunya tidak lagi memiliki pilihan selain merespons dengan tindakan militer. Di Washington, Presiden AS akhirnya menandatangani perintah untuk melancarkan operasi pembalasan kilat, serangan udara presisi terhadap fasilitas rudal Korea Utara.
Armada tempur AS yang terdiri dari kapal induk USS Ronald Reagan dan USS Carl Vinson mulai mengerahkan pesawat tempur dan pengebom strategis B-52 ke wilayah udara Pasifik. Sementara itu, Korea Selatan juga menyiapkan operasi militer bersama. Dengan jet tempur F-35 mereka bergerak menuju target yang telah ditentukan di dalam wilayah Korea Utara. Serangan ini bukan invasi penuh, melainkan tindakan pencegahan untuk melumpuhkan kekuatan rudal Pyongyang sebelum mereka bisa meluncurkan serangan lanjutan. Di Pyongyang, Kim Jong-un menerima laporan bahwa pangkalan rudal utama di dekat Wonsan telah menjadi target serangan. Beberapa hanggar bawah, tanah hancur, dan sistem komunikasi militer di daerah tersebut lumpuh. Namun, Kim tidak tinggal diam. Ia memerintahkan unit artileri beratnya di sepanjang perbatasan untuk mulai membombardir posisi-posisi militer Korea Selatan di sekitar DMZ. Serangan ini begitu intens hingga beberapa kota perbatasan di Korea Selatan mulai mengalami kehancuran. Beberapa unit artileri Korea Selatan membalas, tetapi skala tembakan dari Korea Utara sangat besar. Sementara itu, laporan intelijen Korea Selatan mengungkapkan sesuatu yang lebih mengerikan. Pasukan darat Korea Utara telah mulai bergerak menuju perbatasan, menunjukkan tanda-tanda bahwa invasi darat bisa terjadi kapan saja. Di Seoul, situasi semakin mencekam. Pemerintah Korea Selatan mulai mempertimbangkan untuk mengevakuasi warga di sekitar perbatasan, sementara sirene peringatan terus meraung di ibu kota. Di Gedung Biru, Presiden Korea Selatan menghadapi dilema besar, apakah harus melancarkan serangan penuh untuk menghentikan pasukan Korea Utara sebelum mereka menyeberang, atau menunggu hingga invasi benar-benar terjadi. Para jenderalnya menyarankan opsi pertama, melakukan serangan udara dan artileri sebelum musuh mencapai garis pertahanan utama. Namun, keputusan ini tidak bisa diambil dengan mudah, karena jika Korea Selatan melancarkan serangan penuh, perang total tidak bisa dihindari. Di saat yang sama, dunia memperhatikan dengan cemas, menunggu langkah selanjutnya yang akan menentukan apakah ini hanya pertempuran terbatas atau awal dari Perang Dunia III. Fajar menyingsing di semenanjung Korea dengan langit merah menyala akibat rentetan ledakan yang mengguncang perbatasan. Pasukan darat Korea Utara akhirnya bergerak maju, menyeberangi DMZ dengan ribuan kendaraan lapis baja dan infanteri dalam formasi serangan penuh. Tank-tank T-90 dan artileri roket MLRS mereka mulai menghantam garis pertahanan Korea Selatan, sementara tentara Korut menerobos ladang ranjau dan rintangan kawat berduri dengan brutal. Di sepanjang perbatasan, pasukan Korea Selatan membalas dengan tembakan artileri berat, mencoba memperlambat gerak maju musuh. Jet-jet tempur F-35 dan F-15K berputar di atas medan perang, menghancurkan konvoi kendaraan lapis baja musuh dengan serangan presisi. Namun, jumlah pasukan Korea Utara begitu besar, membuat bentrokan darat semakin sengit. Di Seoul, pemerintah Korea Selatan akhirnya mengambil keputusan yang sudah lama ditunda, mengaktifkan rencana pertahanan darurat. Warga di daerah sekitar perbatasan diperintahkan untuk mengungsi ke shelter bawah tanah, sementara pasukan cadangan dikerahkan ke garis depan. Di udara, pesawat tempur AS yang berbasis di Jepang dan Guam mulai bergabung dalam pertempuran, memberikan dukungan udara kepada pasukan Korea Selatan. Kapal perusak AS yang berada di Laut Kuning meluncurkan rudal Tomahawk ke posisi artileri Korea Utara, mencoba menghancurkan sumber serangan mereka. Namun, di tengah kekacauan ini, muncul laporan intelijen yang mengejutkan, unit khusus Korea Utara telah menyusup ke Seoul, melakukan sabotase dan serangan terhadap infrastruktur vital. Di Washington dan Beijing, dunia menahan napas. AS secara terbuka menyatakan dukungan penuh untuk Korea Selatan dan telah mengerahkan lebih banyak kapal perang ke wilayah tersebut. Namun, Tiongkok, sebagai sekutu lama Korea Utara, menghadapi dilema besar. Jika mereka diam saja, rezim Kim Jong-un mungkin akan runtuh, tetapi jika mereka ikut campur, konflik ini bisa berubah menjadi perang global. Presiden Tiongkok mengadakan pertemuan darurat dengan para jenderalnya, mempertimbangkan apakah akan mengerahkan pasukan ke perbatasan Korea Utara untuk mencegah intervensi lebih lanjut dari AS. Sementara itu, di Pyongyang, Kim Jong-un memerintahkan persiapan tahap kedua serangannya, jika Seoul tidak segera jatuh, maka ia akan mempertimbangkan penggunaan senjata yang lebih mematikan. Di tengah kepanikan yang melanda Seoul, serangan mendadak terjadi di beberapa titik strategis. Unit pasukan khusus Korea Utara, yang telah menyusup ke ibu kota melalui jalur rahasia, mulai melancarkan sabotase terhadap pusat komunikasi, pembangkit listrik, dan bahkan markas militer Korea Selatan.
Ledakan mengguncang distrik bisnis, membuat warga semakin panik dan berbondong-bondong mencari perlindungan di stasiun bawah tanah yang telah disiapkan sebagai bunker darurat. Pasukan keamanan Korea Selatan segera dikerahkan untuk mengatasi para penyusup, tetapi mereka terkejut dengan efektivitas dan koordinasi musuh yang tampaknya telah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Perang kini tidak hanya terjadi di perbatasan, tetapi juga di jantung ibu kota. Sementara itu, di garis depan, pasukan Korea Selatan terus berjuang mati-matian untuk menahan gelombang serangan Korea Utara. Bentrokan sengit terjadi di daerah perbatasan seperti Paju dan Kaesong, di mana tank-tank K2 Black Panther milik Korea Selatan bertempur melawan T-90 Korea Utara dalam duel mematikan. Meskipun teknologi dan persenjataan Korea Selatan lebih unggul, jumlah pasukan Korea Utara yang masif membuat pertempuran semakin sulit. Jet-jet tempur AS mulai melakukan serangan udara intensif untuk menghancurkan jalur suplai Korea Utara, tetapi Pyongyang telah mengerahkan sistem pertahanan udara mereka, menembak jatuh beberapa pesawat tempur. Di Laut Kuning, kapal selam Korea Utara juga mulai beroperasi, menargetkan armada Angkatan Laut Korea Selatan dan sekutunya dengan torpedo yang sulit dideteksi. Di Pyongyang, Kim Jong-un menerima laporan bahwa meskipun pasukannya berhasil memasuki Seoul dan menghancurkan beberapa infrastruktur utama, ibu kota Korea Selatan masih belum jatuh. Ia tahu bahwa semakin lama pertempuran berlangsung, semakin besar kemungkinan AS dan sekutu mereka akan melancarkan serangan yang lebih besar. Dengan tekanan dari jenderal-jenderalnya, Kim mulai mempertimbangkan opsi yang lebih ekstrim, penggunaan senjata nuklir taktis untuk mengguncang dunia dan memaksa Korea Selatan menyerah. Namun, sebelum keputusan itu dibuat, laporan dari intelijen Korea Utara mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, pasukan khusus AS dan Korea Selatan telah berhasil menyusup ke Pyongyang. Mereka sedang menjalankan operasi rahasia untuk mengincar kepemimpinan tertinggi Korea Utara. Jika operasi ini berhasil, perang bisa berakhir dalam sekejap, tetapi jika gagal, dunia mungkin akan menghadapi kiamat nuklir. Di bawah kegelapan malam, tim pasukan khusus gabungan AS dan Korea Selatan menyusup ke Pyongyang melalui jalur bawah tanah yang telah dipetakan oleh intelijen selama bertahun-tahun. Operasi ini diberi nama Sandy Ghost Strike, sebuah misi berisiko tinggi dengan tujuan utama, menyingkirkan Kim Jong-un dan menghancurkan pusat komando Korea Utara sebelum mereka bisa menggunakan senjata nuklir. Dipimpin oleh Mayor John Reynolds dari Delta Force dan Kapten Han Ji-ho dari pasukan khusus Korea Selatan, tim ini bergerak dengan keheningan mematikan, menghindari patroli militer Korea Utara yang semakin waspada setelah serangan udara AS. Mereka memiliki waktu kurang dari 6 jam sebelum Pyongyang menyadari keberadaan mereka dan meluncurkan serangan nuklir yang bisa mengubah jalannya perang. Sementara itu, di Seoul, pertempuran masih berkecamuk. Pasukan Korea Selatan berhasil merebut kembali beberapa distrik yang dikuasai unit penyusup Korea Utara, tetapi korban jiwa terus berjatuhan. Di udara, jet tempur AS dan Korea Selatan mendominasi langit, menghancurkan konvoi musuh yang mencoba menembus lebih dalam ke ibu kota. Namun, kekhawatiran terbesar masih tetap ada, kemungkinan Korea Utara meluncurkan senjata nuklir. Taktis, intelijen Korea Selatan melaporkan adanya pergerakan hulu ledak nuklir di dekat pangkalan bawah tanah Punggye-ri, menunjukkan bahwa Kim Jong-un mungkin benar-benar mempertimbangkan opsi kehancuran total. Waktu semakin menipis, dan satu-satunya harapan adalah tim Ghost Strike yang kini telah mencapai pinggiran kompleks kepresidenan Korea Utara. Di dalam bunker bawah tanah Pyongyang, Kim Jong-un duduk di depan meja kayu ek yang penuh dengan peta perang dan laporan intelijen. Ia menerima kabar bahwa pasukan khusus musuh telah menyusup ke ibu kota dan mungkin sedang menuju ke arahnya. Marah dan merasa terpojok, ia memerintahkan pengawalnya untuk menggandakan keamanan di sekitar tempat persembunyiannya. Namun, sebelum perintah itu terlaksana, ledakan terjadi di salah satu pos penjagaan utama, menandakan bahwa tim Ghost Strike telah memulai serangan mereka. Alarm berbunyi di seluruh kompleks, dan pertempuran jarak dekat pun pecah di koridor-koridor sempit bunker. Jika tim khusus ini berhasil mencapai Kim, perang bisa berakhir dalam hitungan jam. Namun, jika mereka gagal, Pyongyang bisa membalas dengan serangan nuklir yang akan menghancurkan Seoul dan mungkin memicu Perang Dunia III. Pertempuran di bunker bawah tanah Pyongyang berlangsung sengit. Tim Ghost Strike bergerak cepat, menembus koridor sempit yang dipenuhi pasukan pengawal Kim Jong-un. Mayor John Reynolds dan Kapten Han Ji-ho memimpin serangan dengan presisi, menembak jatuh setiap musuh yang mencoba menghalangi jalan mereka. Ledakan granat kejut menggema,
menyilaukan dan melumpuhkan penjaga di depan ruang komando utama. Sementara itu, sistem keamanan Pyongyang mengirim pasukan cadangan untuk mengepung tim infiltrasi, tetapi pasukan khusus AS dan Korea Selatan sudah siap dengan strategi mundur yang telah dirancang sebelumnya. Mereka harus bergerak cepat. Jika operasi ini berlarut-larut, pasukan utama Korea Utara bisa datang dan mengubah misi ini menjadi kegagalan total. Di dalam ruang komando, Kim Jong-un menyadari bahwa bunker bawah tanahnya tidak lagi aman. Ia menerima laporan bahwa beberapa jalur keluar telah dihancurkan oleh tim infiltrasi. Dengan kemarahan yang membara, ia menghubungi markas militernya dan memberikan perintah terakhir, persiapkan peluncuran nuklir. Para jenderal yang setia segera bergerak, membuka protokol peluncuran rudal jarak menengah yang telah disiapkan untuk menghantam Seoul atau pangkalan militer AS di Pasifik. Namun, tidak semua jenderal setuju dengan keputusan ini. Beberapa dari mereka menyadari bahwa jika rudal itu diluncurkan, maka serangan balik dari AS akan menghancurkan Korea Utara sepenuhnya. Dalam kekacauan itu, salah satu jenderal tinggi Korea Utara, Jenderal Park Sung-min, mengambil tindakan drastis. Ia menodongkan pistol ke kepala Kim Jong-un dan menyuruhnya menghentikan perintah tersebut. Sementara itu, di koridor luar, tim Ghost Strike berhasil mencapai pintu utama ruang komando. Dengan alat peledak C4, mereka meledakkan pintu baja tebal yang melindungi ruangan itu dan langsung masuk dengan formasi serangan. Namun, mereka terkejut melihat bahwa bukan mereka yang pertama menodongkan senjata ke Kim Jong-un, melainkan Jenderal Park Sung-min. Situasi berubah dalam hitungan detik. Jika mereka menembak Kim, dunia bisa melihat ini sebagai pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan AS, memicu reaksi internasional yang tak terduga. Jika mereka membiarkan Kim hidup, kemungkinan perang tetap berlanjut. Sementara itu, di layar monitor, sistem peluncuran rudal menunjukkan hitungan mundur, hanya tinggal 3 menit sebelum rudal nuklir benar-benar meluncur dan mengubah sejarah dunia selamanya. Situasi di ruang komando Pyongyang mencapai titik kritis. Kim Jong-un berdiri kaku, wajahnya memerah karena amarah dan ketakutan, sementara Jenderal Park Sung-min masih menodongkan pistol ke kepalanya. Tim Ghost Strike juga dalam posisi siap tembak, tetapi mereka ragu, mereka tidak mengira akan menemukan pengkhianatan internal di tengah pertempuran ini. Hentikan peluncuran rudal sekarang juga, atau Korea Utara akan lenyap dari peta dunia, ujar Mayor Reynolds dengan nada dingin. Jenderal Park melirik layar monitor yang menampilkan hitungan mundur peluncuran nuklir, 120 detik tersisa. Dengan cepat, ia memberi isyarat kepada salah satu perwira teknis untuk membatalkan proses peluncuran. Namun, beberapa jenderal fanatik yang masih setia kepada Kim tiba-tiba mengeluarkan pistol dan mencoba melawan. Suara tembakan menggema di ruangan itu, memicu baku tembak sengit. Kim berusaha melarikan diri ke pintu samping, tetapi Kapten Han Ji-ho dengan refleks menarik pelatuknya. Satu tembakan tepat mengenai lutut Kim, membuatnya jatuh tersungkur dengan erangan kesakitan. Di tengah kekacauan itu, Jenderal Park akhirnya berhasil menonaktifkan sistem peluncuran rudal dengan memasukkan kode pembatalan. Hitungan mundur berhenti di angka 37 detik. Dunia baru saja terhindar dari bencana nuklir yang bisa menghancurkan jutaan nyawa. Di luar bunker, pasukan utama Korea Utara mulai menyadari bahwa komando tertinggi mereka telah lumpuh. Dengan cepat, beberapa unit garis depan mulai mundur, terutama setelah melihat bagaimana Seoul tetap bertahan dan AS semakin agresif dalam serangan udaranya. Melalui siaran radio rahasia, Jenderal Park mengumumkan bahwa ia telah mengambil alih pemerintahan darurat Korea Utara dan menyerukan gencatan senjata. Beberapa jenderal tinggi lainnya yang melihat keadaan mulai berbalik arah, meninggalkan Kim Jong-un yang kini hanya bisa meringkuk kesakitan di lantai. Dengan pasukan sekutu yang kini mengendalikan situasi di Pyongyang dan unit Korea Utara yang mulai menyerah di berbagai medan perang, perang besar ini akhirnya menemui titik akhirnya. Mayor Reynolds memberi isyarat kepada timnya untuk mengamankan Kim dan mengevakuasi mereka sebelum pasukan cadangan Korea Utara tiba. Saat fajar menyingsing di semenanjung Korea, dunia menyaksikan momen bersejarah, jatuhnya rezim Kim Jong-un, dan berakhirnya perang yang hampir menghancurkan Asia Timur. Namun, satu pertanyaan besar masih tersisa, apakah ini benar-benar akhir, atau justru awal dari konflik baru yang lebih besar? Setelah Kim Jong-un berhasil ditangkap, dunia menahan napas menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Di Pyongyang, Jenderal Park Sung-min mengambil alih pemerintahan sementara dan mengumumkan penghentian semua operasi militer Korea Utara. Melalui siaran radio yang disiarkan ke seluruh negeri,
ia menyatakan bahwa rezim lama telah runtuh dan menyerukan kepada semua pasukan untuk menghentikan perlawanan. Namun, situasi di lapangan jauh lebih rumit. Di berbagai kota dan basis militer, pasukan fanatik yang masih setia kepada Kim menolak tunduk dan justru meningkatkan perlawanan. Beberapa komandan garis keras mulai mengorganisir unit-unit gerilya untuk merebut kembali Pyongyang, menandakan bahwa perang belum benar-benar usai. Sementara itu, di Seoul, pemerintah Korea Selatan menghadapi dilema besar, apakah mereka harus mengizinkan pasukan sekutu menduduki Korea Utara untuk sementara, atau menyerahkan transisi pemerintahan kepada Jenderal Park, yang belum tentu bisa mengendalikan situasi sepenuhnya. Di Washington dan Beijing, para pemimpin dunia bergerak cepat untuk merespons jatuhnya rezim Kim. Amerika Serikat mendorong stabilisasi cepat dengan menawarkan dukungan militer dan kemanusiaan, sementara Tiongkok, yang khawatir akan kehilangan pengaruh di kawasan itu, mulai mengerahkan pasukan ke perbatasan mereka dengan Korea Utara. Situasi menjadi semakin tegang ketika beberapa kelompok loyalis Kim yang melarikan diri dari Pyongyang mulai melancarkan serangan teroris di berbagai kota, menandakan bahwa perang bayangan telah dimulai. Di tengah kekacauan ini, berita tentang kondisi Kim Jong-un tetap menjadi misteri. Setelah ditangkap oleh tim Ghost Strike, ia dikabarkan dibawa ke lokasi rahasia di luar Korea Utara untuk diinterogasi. Banyak spekulasi beredar, apakah ia akan diadili secara internasional, atau diam-diam dihabisi demi mencegah kebangkitannya kembali. Sementara dunia menunggu jawaban, satu hal menjadi jelas, perang terbuka mungkin telah berakhir, tetapi babak baru konflik di semenanjung Korea baru saja dimulai. Setelah jatuhnya rezim Kim Jong-un, situasi di Korea Utara berubah menjadi kekacauan yang tak terduga. Jenderal Park Sung-min yang kini memimpin pemerintahan darurat menghadapi tantangan besar dalam menstabilkan negara yang telah lama dikendalikan oleh propaganda dan ketakutan. Banyak wilayah di luar Pyongyang masih berada di bawah kendali unit-unit militer fanatik yang menolak tunduk, menciptakan kantong-kantong perlawanan yang sulit dihancurkan. Di sisi lain, rakyat Korea Utara yang selama ini hidup dalam isolasi mulai merasakan dampak perubahan drastis. Beberapa menyambut kejatuhan rezim dengan harapan, sementara yang lain takut bahwa kehancuran sistem lama justru akan membawa penderitaan baru. Bantuan kemanusiaan mulai mengalir dari Korea Selatan dan negara-negara sekutu, tetapi distribusinya terhambat oleh para milisi garis keras yang melihat bantuan itu sebagai bentuk intervensi asing. Perang bayangan kini berlangsung dalam bentuk sabotase, penyergapan, dan operasi intelijen rahasia, membuat stabilisasi Korea Utara menjadi tugas yang jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Sementara itu, dunia internasional terus memantau perkembangan situasi dengan penuh kewaspadaan. Tiongkok yang tidak ingin kehilangan pengaruhnya di kawasan mulai melakukan operasi terselubung, mendukung beberapa kelompok loyalis Kim yang masih bersembunyi di perbatasan. AS dan sekutunya meningkatkan operasi kontra intelijen untuk mencegah Korea Utara jatuh ke tangan kelompok ekstremis yang bisa memicu konflik baru. Di tengah semua ketegangan ini, pertanyaan terbesar masih belum terjawab, di mana Kim Jong-un. Meskipun laporan awal menyebutkan bahwa ia ditangkap oleh tim Ghost Strike, keberadaannya kini menjadi misteri. Beredar rumor bahwa ia telah dipindahkan ke lokasi rahasia oleh pihak yang ingin menjadikannya alat tawar dalam negosiasi politik. Beberapa teori konspirasi bahkan menyebutkan bahwa ia berhasil melarikan diri dan sedang merencanakan pembalasan dari tempat persembunyiannya. Dengan ketidakpastian yang semakin meningkat, dunia menyadari bahwa perang terbuka mungkin telah berakhir, tetapi ancaman di semenanjung Korea masih jauh dari selesai. Di tengah kekacauan yang melanda Korea Utara, keberadaan Kim Jong-un menjadi misteri terbesar. Intelijen Korea Selatan dan AS telah mengerahkan semua sumber daya mereka untuk melacak jejak sang mantan diktator, tetapi hasilnya nihil. Sumber-sumber di dalam Korea Utara melaporkan bahwa beberapa unit militer fanatik telah menghilang dari radar, diyakini melindungi Kim di lokasi rahasia yang belum terdeteksi. Sementara itu, sebuah rekaman video mengejutkan dunia, seseorang yang mengklaim sebagai Kim Jong-un mengirim pesan melalui saluran gelap di internet, menyerukan rakyat Korea Utara untuk bangkit melawan pengkhianat dan penjajah yang telah menghancurkan negaranya. Tidak ada yang bisa memastikan keaslian rekaman itu, tetapi dampaknya langsung terasa. Di beberapa wilayah yang masih berada di bawah kendali loyalis Kim, serangan sporadis terhadap pasukan pemerintahan darurat mulai meningkat. Jenderal Park Sung-min menyadari bahwa jika Kim benar-benar masih hidup dan mampu menggalang kekuatan, maka perang saudara besar bisa pecah kapan saja. Di sisi lain,
Washington dan Beijing terlibat dalam perang diplomasi yang semakin intens. Amerika Serikat mendorong transisi cepat menuju demokrasi di Korea Utara, tetapi Tiongkok menolak keras, khawatir bahwa kejatuhan total rezim lama akan membawa pengaruh AS terlalu dekat ke perbatasan mereka. Tiongkok secara diam-diam mulai mengirim pasokan kepada kelompok-kelompok militan yang masih setia kepada Kim, berharap bisa menjaga keseimbangan kekuatan di semenanjung Korea. Korea Selatan sendiri menghadapi tekanan besar dari rakyatnya, banyak yang ingin reunifikasi segera dilakukan, tetapi tantangan ekonomi dan keamanan yang luar biasa membuat pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil langkah. Di balik layar, agen-agen rahasia dari berbagai negara bergerak dalam operasi tersembunyi, berusaha menemukan Kim sebelum ia benar-benar bisa mengorganisir perlawanan. Namun, dalam dunia intelijen, tidak ada yang bisa dipastikan, dan satu kesalahan langkah saja bisa memicu kembali perang yang lebih besar. Intelijen Korea Selatan akhirnya mendapatkan petunjuk baru mengenai kemungkinan lokasi Kim Jong-un. Dari hasil interogasi terhadap seorang jenderal Korea Utara yang tertangkap, diketahui bahwa Kim kemungkinan besar bersembunyi di sebuah kompleks bawah tanah di perbatasan dengan Tiongkok. Kompleks ini adalah salah satu bunker rahasia yang dibangun untuk menghadapi invasi asing dan memiliki jalur pelarian langsung ke wilayah Tiongkok. Informasi ini memicu operasi besar-besaran oleh pasukan khusus Korea Selatan dan AS, yang segera bergerak ke perbatasan dengan dukungan pesawat pengintai dan drone tempur. Namun, mereka bukan satu-satunya yang memburu Kim. Tiongkok, yang tidak ingin Kim jatuh ke tangan Barat, mengirim pasukan khususnya sendiri untuk menjemput mantan diktator itu sebelum terlambat. Ini bukan sekadar perburuan biasa, ini adalah pertarungan geopolitik yang bisa menentukan nasib Korea Utara dan keseimbangan kekuatan di Asia Timur. Saat pasukan Korea Selatan dan AS mencapai bunker, mereka langsung disambut oleh perlawanan sengit dari pasukan loyalis Kim yang bersumpah akan melindungi pemimpin mereka sampai mati. Pertempuran pecah di koridor sempit bunker, dengan peluru berdesing di udara dan ledakan granat mengguncang dinding beton. Di tengah baku tembak, tim penyerbu berhasil menemukan ruangan yang diyakini sebagai tempat persembunyian Kim. Namun, saat mereka menerobos masuk, ruangan itu kosong, hanya ada tanda-tanda bahwa seseorang baru saja melarikan diri melalui terowongan darurat. Di saat yang sama, laporan dari drone menunjukkan bahwa konvoi kendaraan melaju cepat menuju perbatasan Tiongkok, dikawal oleh pasukan bersenjata berat. Dengan waktu yang semakin menipis, Mayor John Reynolds dan Kapten Han Ji-ho hanya punya satu pilihan, mengejar konvoi itu sebelum Kim Jong-un menghilang di bawah perlindungan Beijing, yang bisa membuatnya menjadi ancaman bagi Korea dan dunia untuk selamanya. Tim khusus Korea Selatan dan AS segera melancarkan pengejaran terhadap konvoi yang membawa Kim Jong-un menuju perbatasan Tiongkok. Dengan menggunakan kendaraan lapis baja dan drone bersenjata, mereka berusaha memotong jalur pelarian sebelum konvoi melewati garis demarkasi. Namun, pertempuran tidak bisa dihindari. Pasukan pengawal Kim, yang dipersenjatai dengan rudal portabel dan senapan mesin berat, memberikan perlawanan sengit. Jalanan yang tertutup salju berubah menjadi medan perang, dengan ledakan dan tembakan membelah kesunyian malam. Di langit, jet tempur Korea Selatan berusaha mengawasi pergerakan musuh, tetapi mereka harus berhati-hati agar tidak melanggar wilayah udara Tiongkok, yang bisa memicu eskalasi internasional. Dalam situasi yang semakin genting, Mayor John Reynolds dan Kapten Han Ji-ho memutuskan untuk melakukan serangan cepat dengan menerjunkan tim penyergap dari helikopter langsung ke jalur konvoi. Mereka hanya punya waktu beberapa menit sebelum Kim mencapai perbatasan dan menghilang di balik perlindungan Beijing. Saat helikopter mendekati konvoi, tim penyergap langsung turun dengan tali dan melancarkan serangan mendadak. Baku tembak jarak dekat pun terjadi, dengan pasukan Korea Utara berusaha mati-matian melindungi pemimpin mereka. Kapten Han Ji-ho berhasil mencapai kendaraan utama dan melempar granat ke arah ban depan, memaksa mobil itu terguling dan berhenti di tengah jalan bersalju. Namun, Kim Jong-un tidak ada di dalamnya. Dengan cepat, mereka menyadari bahwa ini hanyalah pengalihan. Kim sebenarnya sudah dipindahkan ke kendaraan lain yang lebih kecil dan melaju cepat ke arah jembatan perbatasan. Sementara itu, di sisi lain, pasukan khusus Tiongkok mulai bergerak, siap mengambil alih perlindungan terhadap Kim jika ia berhasil mencapai wilayah mereka. Mayor Reynolds menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka. Dengan satu keputusan cepat, ia memerintahkan serangan udara terbatas untuk menghentikan kendaraan terakhir itu. Namun, sebelum serangan bisa dilakukan,
sebuah jet tempur Tiongkok muncul di radar, mengunci target mereka sebagai peringatan. Situasi berubah menjadi ketegangan diplomatik yang bisa memicu perang antara dua kekuatan besar. Keputusan harus dibuat dalam hitungan detik, apakah mereka akan mempertaruhkan segalanya untuk menangkap Kim, atau mundur demi menghindari konflik global. Dengan jet tempur Tiongkok yang kini mengunci target mereka, tim khusus Korea Selatan dan AS berada di ambang krisis internasional. Mayor John Reynolds menggenggam radio dengan tegang, menunggu keputusan dari markas besar di Seoul dan Washington. Di satu sisi, menangkap Kim Jong-un akan mengakhiri ancaman rezim lama dan memastikan stabilitas di semenanjung Korea. Namun, di sisi lain, menyerang konvoi di dekat perbatasan Tiongkok bisa memicu konflik militer skala besar dengan Beijing, sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Kapten Han Ji-ho, yang berada di lapangan, menyadari bahwa jika mereka tidak bertindak cepat, Kim akan berhasil menyeberang dan menghilang di bawah perlindungan Tiongkok. Dengan penuh tekad, ia memerintahkan satu tim penembak jitu untuk menargetkan ban kendaraan Kim sebelum mencapai jembatan perbatasan. Dalam sekejap, tembakan dilepaskan, dan mobil itu tergelincir di atas jalan bersalju, menabrak pagar pembatas. Namun, sebelum tim penyergap bisa bergerak maju, helikopter Tiongkok tiba dan menurunkan pasukan khusus mereka, siap membawa Kim Jong-un ke tempat aman. Di udara, komunikasi darurat terjadi antara Washington, Seoul, dan Beijing. Pemerintah AS dan Korea Selatan menekan Tiongkok agar menyerahkan Kim, tetapi Beijing menolak dengan alasan bahwa mereka tidak akan membiarkan pemimpin Korea Utara jatuh ke tangan Barat. Sementara itu, di darat, pasukan dari kedua pihak saling berhadapan dengan senjata siap ditembak. Suasana mencekam, dan satu kesalahan saja bisa memicu perang besar antara kekuatan dunia. Di dalam kendaraan yang ringsek, Kim Jong-un terluka tetapi masih hidup. Dengan perlindungan pasukan khusus Tiongkok, ia perlahan dibawa menuju helikopter yang menunggu di sisi lain jembatan. Kapten Han Ji-ho hanya bisa menatap dengan frustrasi, kesempatan mereka hampir hilang. Namun, sebelum Kim berhasil naik ke helikopter, sebuah suara terdengar di radio mereka, "Tahan tembakan." Ada perintah dari atas. Dalam hitungan detik, keputusan akhir diambil, apakah mereka akan mundur, atau bertindak nekat untuk mencegah Kim melarikan diri ke Tiongkok. Di tengah ketegangan yang membakar udara, Mayor John Reynolds menerima perintah langsung dari Washington, mundur dan hindari konfrontasi dengan Tiongkok. Keputusan ini, jelas menyakitkan bagi tim yang telah mengorbankan segalanya untuk menangkap Kim Jong-un. Kapten Han Ji-ho mengepalkan tinjunya dengan frustrasi saat melihat pasukan khusus Tiongkok dengan cepat membawa Kim ke helikopter mereka. Mata mereka sempat bertemu, Kim, dengan wajah pucat berlumuran darah, masih sempat melemparkan senyum tipis yang penuh arti, seolah-olah ia telah memenangkan pertarungan ini. Beberapa detik kemudian, helikopter Tiongkok lepas landas, membawa mantan diktator itu ke wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh Korea Selatan atau AS. Di darat, pasukan kedua negara hanya bisa saling menatap tegang, jari mereka masih di pelatuk senjata masing-masing, siap untuk melepaskan tembakan jika ada provokasi sedikit saja. Namun, perintah sudah jelas, tidak ada yang boleh bertindak gegabah. Ketika tim Korea Selatan dan AS mundur, suasana di markas besar Seoul penuh dengan ketegangan dan kekecewaan. Presiden Korea Selatan menyampaikan pidato darurat kepada rakyatnya, menjelaskan bahwa meskipun Kim telah melarikan diri, rezimnya telah runtuh, dan Korea Utara kini berada dalam masa transisi yang akan diawasi ketat oleh dunia internasional. Namun, bagi banyak orang, ini belum berakhir. Dengan Kim Jong-un yang kini berada di bawah perlindungan Beijing, ancaman perang di semenanjung Korea masih membayangi. Di dalam ruangan strategis Pentagon, para pemimpin militer AS mulai menyusun strategi baru. "Ini belum selesai," ujar seorang jenderal dengan tatapan tajam ke layar peta. Di sisi lain, di sebuah lokasi rahasia di Tiongkok, Kim Jong-un duduk di kursi dengan perban membalut kepalanya, menatap keluar jendela dengan senyum penuh arti. Dengan perlindungan dari Tiongkok, ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali. Beberapa bulan setelah pelarian Kim Jong-un ke Tiongkok, dunia memasuki era baru yang penuh ketidakpastian. Korea Utara kini berada di bawah kepemimpinan sementara Jenderal Park Sung-min, yang mencoba membangun pemerintahan transisi dengan bantuan Korea Selatan dan komunitas internasional. Namun, stabilisasi Korea Utara bukanlah tugas yang mudah. Kelompok-kelompok loyalis Kim masih melakukan perlawanan bawah tanah, menolak tunduk kepada pemerintahan baru.
Serangan gerilya dan sabotase terhadap instalasi militer serta pusat logistik semakin meningkat, mengindikasikan bahwa pengaruh Kim belum sepenuhnya hilang. Korea Selatan, meskipun berusaha menjaga kestabilan di perbatasan, juga menghadapi protes internal, banyak rakyatnya kecewa karena Kim tidak berhasil ditangkap. Sementara itu, Washington terus menekan Beijing untuk menyerahkan Kim Jong-un, tetapi pemerintah Tiongkok tetap bungkam, menganggapnya sebagai masalah internal Korea Utara. Ketegangan diplomatik meningkat, dan dunia tahu bahwa ini hanyalah awal dari konflik yang lebih besar. Di suatu tempat yang tidak diketahui, Kim Jong-un kini berada di bawah perlindungan ketat intelijen Tiongkok. Dengan luka-luka yang mulai sembuh, ia mulai merancang rencana balas dendamnya. Dalam sebuah pertemuan rahasia dengan pejabat tinggi Partai Komunis Tiongkok, Kim bersumpah akan kembali mengambil alih Korea Utara, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. "Mereka mengira aku sudah habis," katanya dengan suara dingin. "Tapi aku akan kembali, dan ketika saatnya tiba, mereka akan menyesal telah meremehkanku." Dengan dukungan dari fraksi garis keras di Beijing dan kelompok-kelompok militan loyalisnya yang masih bergerak di bawah tanah, masa depan Korea kembali berada dalam ketidakpastian. Dunia mungkin telah menghindari perang besar untuk sementara waktu, tetapi bayangan konflik tetap menggantung di langit Asia Timur. Semua pihak kini hanya bisa menunggu, akankah kedamaian bertahan, atau apakah ini hanya jeda sebelum badai yang lebih besar datang. Meskipun perang terbuka di semenanjung Korea berhasil dihindari, dunia masih berada dalam ketidakpastian. Korea Utara kini dalam tahap transisi yang rapuh, sementara Korea Selatan dan Amerika Serikat terus waspada terhadap kemungkinan kembalinya Kim Jong-un. Tiongkok, yang memainkan peran sebagai pelindung diam-diam bagi mantan diktator itu, tetap menjadi kekuatan misterius yang sewaktu-waktu bisa mengubah peta geopolitik Asia. Dengan Kim yang masih hidup dan merencanakan balas dendamnya, ketegangan di kawasan ini belum benar-benar mereda. Pertanyaannya bukan lagi apakah konflik akan terjadi, tetapi kapan dan bagaimana bentuknya. Dunia bisa bernapas lega untuk sementara waktu, tetapi bayangan perang tetap mengintai. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan tanpa keseimbangan hanya akan melahirkan ketidakstabilan. Ambisi yang tak terkendali, seperti yang ditunjukkan oleh Kim Jong-un, bisa menghancurkan bangsa dan menyeret dunia ke dalam kekacauan. Namun, di sisi lain, politik internasional juga penuh dengan kepentingan tersembunyi. Negara-negara besar selalu mencari cara untuk menjaga pengaruh mereka, bahkan jika itu berarti melindungi sosok berbahaya. Dari semua ini, satu hal yang pasti, harapan untuk perdamaian hanya bisa terwujud jika ada keberanian untuk mengambil keputusan yang benar, meskipun sulit. Perjuangan belum selesai, tetapi setiap langkah menuju stabilitas adalah kemenangan kecil yang layak diperjuangkan.